Oke teman-teman, kita kembali lagi. Tadi kan kita udah dengar nih pastor cerita dari masa pendidikan pastor menjadi imam itu. Lalu pastor pertama kali selesai pendidikan lalu tahbis itu di mana? Di tahbis pertama kali menjadi imam itu. Dalam gereja Katolik itu kan ada 3 tabisan ya. Tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Tabisan tertinggi itu memang tabisan uskup. Nah, ini tabisan tertinggi. Dan mereka itu adalah pengganti para rasul. Nah, itu yang uskup ya, pengganti para rasul yang diketuai oleh paus. Paus itu bukan ditabiskan atau kardinal bukan ditabiskan, diangkat. Nah, dari tabisan tertinggi adalah uskup. Kemudian saya tabisan diakonnya masih gereja katedral lama. Oh, yang di katedral lama ya. Gitu. Kemudian yang sekarang gereja katedral sekarang. Kemudian tabisan imam juga kami yang terakhir di gereja katedral tanggal 30 Maret 2006. Kami waktu itu ada 6 orang, 4 kapusin, 2 projo. Tapi yang tinggal sekarang itu tinggal 4. 2, 1 projo sudah keluar, 1 kapusin sudah keluar hari ini. Tinggal kami 4. 3 kapusin, 1 projo. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Masa tugas saya, masa diakonat itu kan biasanya 6 bulan sampai 1 tahun kadang-kadang ya. Kadang-kadang ditambah berapa tahun lagi mau, tapi minimal masa diakonat itu 6 bulan ya. 6 bulan. Saya bertugas selama jadi diakon di Nyerongko. Setelah tabisan baru tugas di Kuala Dua, Sanggau, Uskupan Sanggau. Tugas menjadi imam ya. Setelah di Kuala Dua Sanggau itu pastor ada mungkin ada diutus ke mana lagi selain di Sanggau itu atau? Iya. Saya di Paroki Gembala Baik Kuala Dua itu, Uskupan Sanggau itu 6 tahun saya di situ. April 2006 sampai Mei 2012. Kemudian saya minta pimpinan untuk pindah tugas di Tebet Kuspanak Jakarta. Dari Mei 2012 sampai Agustus 2016 bersama dengan Monsinyur Samuel Sidin. Dia pastor paroki yang Uskup Sintang sekarang. Dia pastor paroki, saya pasorkan. 4 tahun. Sama-sama masuk, keluar juga sama-sama. Hanya beda nasib tadi. Beda nasib. Jadi umur imamat umum berapa sekarang? Sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. Itu cuma beda 3 tahun sama saya sih sebenarnya. Gitu ya. Beda 3 tahun ya. Jadi setelah dari Tebet baru pastor mulai masuk ke gereja kita tercinta di Kuala Baik ya. Tapi saya sendiri sih saya senang sih pastor di sini sih. Saya sangat setuju. Saya masuk di GB itu paling terkesan dengan senyum dan sapa Romanya. Dan saya ada kesenangan dan sukacita sendiri. Pastornya kayak sangat dekat sama orang mudanya gitu. Jadi kayak kami ini anak muda tuh jadi semangat juga sih pada pastornya sini. Kan setelah itu kan pertama di Kuala Dua, lalu ke Tebet, lalu ke Gembala Baik. Pastor ada nggak pengalaman kayak turne gitu ke daerah terpencil yang di Kalimantan ini atau di mana itu ada pengalamannya nggak gitu? Iya, sejak dari frater saya di paroki yang di kampung kan di Bengkayang itu waktu itu memang kami dengan Pastor Samuel Jumen yang di Sisilia sekarang kan ya, banyak dan itu hampir 200 lebih kampung ya. Melayani berapa orang, saya 2 orang. Kita harus tangani asrama, miskinar, OMK, WK juga, kemudian PDKK juga bukan gampang ya. Tetapi kalau kita tadi saya masih ingat dengan kata pastor paroki saya yang dulu kan, kalau kita melayani dengan hati dan sukacita, seberat apapun bisa kita lakukan. Seberat apapun bisa dilakukan dengan hati dan sukacita. Ingat itu teman-teman, catat. Ya, teman-teman yang pelayanannya itu malas-malasan berarti kan itu kurang ikhlas, kurang sukacita gitu. Dia merasa mungkin pelayanan teman-teman ini berat gitu.
Dengar kata pastornya tadi. Yang penting mulai dengan sukacita, ikhlas. Itu pasti lancar-lancar aja lah pelayanannya gitu ya. Benar sekali. Berat sih, dari segi geografis memang berat. Oh, medannya ya. Medannya berat itu ya bahwa jatuh di bawah tertimpa sepeda motor, kena knalpot itu sudah tak terhitung lagi lah. Tak terhitung lagi. Ya. Kemudian pulang larut malam dari kampung itu mendorong sepeda motor itu karena nggak bisa berputar lagi bannya, itu sudah biasa lah kami. Beda dengan yang sekarang ya Romo. Ya beda. Beda jauh lah. Kemudian bahkan motor yang naik kita, dalam arti ya kita di tempat becek kan pakai kita yang potong. Bukan motor yang bawa kita. Terbalik ya. Motor. Itu karena biasanya kan selalu berdua, itu kan kalau terjadi apa-apa kan ya, biasanya bawa rumah. Tapi biasanya kalau sudah capek-capek Romo, perasaannya ketika sudah sampai di tempat-tempat tuh terobati gitu ya? Sangat untuk saya di kampung itu karena kesederhanaan mereka, keramahan mereka luar biasa. Itu bisa menghilangkan semua kecapean selama dalam perjalanan karena puluhan kilo kan. Iya. Dengan jalan kadang-kadang jalan setapak, belum ada aspal apa-apa. Ya. Tapi saya nikmati ya, apa itu bekerja di kampung, di paroki di kampung. Saya sangat nikmati karena keramahan orang tua, umat itu sangat baik sekali, welcome sekali. Mereka menerima kita bukan buat dibuat-buat. Bukan dibuat, tulus ya Romo. Ini pelajaran buat kita untuk kehidupan ke depan. Dan mereka sangat peduli dengan hidup kami. Makanya saya teringat juga dengan kata orang tua saya, orang tuamu, saudara-saudarimu ada dalam diri. Kalau kamu bertutur kata yang baik, ramah dengan orang lain, sabar itu, maka orang akan mencintai. Benar. Semuanya ada di diri kita ya Romo. Benar. Kalau kan dari diri pastor itu ada nggak sih kayak kesenangan atau keinginan diri sendiri? Kenapa sih saya pengen melayani ke daerah ini gitu? Kayak dari diri pastor itu apa gitu? Motivasinya atau? Dalam arti penempatan kami itu kan tidak ditentukan dengan usulan kami, pimpinan kami. Pimpinan. Dalam kami rata-rata yang tarekat ya, di luar imam diocesan Projo itu mengucapkan 3 kaul ya. Kalau kemiskinan, kalau ketaatan itu kan. Ya kita taat pada pimpinan. Kalau pimpinan mengatakan ya pindah. Kecuali kalau memang ada alasan berat yang tidak memungkinkan lagi, tapi lihat tidak perlu alasan beratnya. Tapi yang menempati kami ya untuk bekerja di tempat ini adalah pimpinan provinsial. Setelah pastor menjadi imam ini, pastor gimana hubungan pastor sama keluarga pastor setelah itu? Saya dalam arti itu tentu karena sebelum kalau kekal dulu kan itu membuat surat wasiat bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah milik ordo. Segala sesuatu ya dengan sini. Saya sudah ngomong dengan orang tua bahwa kalau kalian sungguh-sungguh mendukung saya, menginginkan saya ya dengan catatan bahwa saya sudah menjadi milik banyak orang dan bukan milik keluarga dalam tanda petik. Maka kalian nggak bisa berharap dengan saya. Segala sesuatu yang kalian apa ya kalian sendirilah berjuang. Kalau kalian setuju itu saya berkomentar. Itu saya waktu libur selesai talk dulu saya bicara, saya kumpulkan keluarga karena saya bilang tahun depan saya selesai tahun kuliah teologi, kami akan menggerakkan bekal. Kalau kalian setuju bahwa kalian tidak berharap dengan saya kalau apa itu, ya saya akan menggerakkan bekal. Kemudian kalau berharap bagi saya harus batalkan, saya mengundurkan diri. Nah, sama bapak tua saya, abang bapak saya yang tua, dia yang berbicara kan, dia bilang apapun cita-citamu kami mendukung. Karena kami tidak mengharapkan kamu untuk membantu keluarga. Ya, kalau mereka mau jadi anaknya baik ya usaha sendiri, jangan memandang pastor. Benar banget. Dukungan dalam panggilan di keluarga itu sangat harus. Dalam arti hubungan kontak itu susah ada nanti, tapi mereka sudah komitmen. Ya,
mengharapkan lebih lanjut, lebih jauh dari saya itu kan bisa membantu mereka dalam hal finansial. Mungkin saya tuh tiba-tiba saya penasaran nih Pastor, kita mundur sebentar di sebelum Pastor jadi imam ini. Saya penasaran kok Pastor bisa sih punya cita-cita tuh pengen jadi tentara dulu sebelumnya? Apa yang landasan Pastor kok saya Pastor tuh masuk tentara gitu? Saya tuh tiba-tiba kepikiran gitu dia pikiran. Iya. Memang saya waktu entah bagaimana, memang saya ingin sekali memang jadi tentara, bukan karena abang sepupu saya itu sudah ada 2 orang yang jadi akabri, tetapi saya waktu itu memang ingin sekali jadi tentara, apalagi lihat mereka pakaian mereka itu kan Senjata. mereka itu gagah benar ya, yang tentara itu. Apalagi waktu abang sepupu datang ke rumah kan mereka pakai gagah benar, saya tertarik memang itu. Tetapi saya pikir memang kembali ya, waktu itu memang jengkel dengan bapak kan tidak setuju. Tapi saya berpikir kemudian mungkin Allah berbicara lewat bapak itu. Kalau saya tetap ngotot dari tentara dulu mungkin saya jadi umpan peluru. Itu. Tapi dengan itu saya memulihkan kembali motivasi saya sejak kecil dari kelas 5 SD dulu itu. Dengan itu saya tersentak dulu. Ketika bapak mengatakan 100 perak pun tidak saya akan kasih kamu kalau kamu tetap dari tentara. Mungkin bapaknya Pastor itu mungkin ada keinginan lain ya, mungkin yang disiapkan untuk Pastor atau gimana, sampai dia tuh nggak ada keinginan untuk mengantarkan Pastor lah istilahnya jadi tentara itu, ada ya? Rupanya bapak saya dia ada ketakutan. Ketakutan karena dari pengalaman 2 abang saya tentara itu, waktu itu kan masih kuat sekali itu pergolakan baik yang di Irian kan, Irian Jaya waktu itu kan, kemudian Aceh, kemudian Timor Leste yang mereka dikirim ke sana, dengar cerita-cerita mereka bahwa banyak teman-teman mereka yang meninggal itu waktu perang itu kan. Dia takut, rupanya itu dasarnya dia cukuplah abangmu yang 2 itu juga tentara, kamu nggak boleh lagi. Kalau kamu mau jadi yang lain silakan, saya dukung. Bahkan sempat setelah keluar saya berhenti 1 tahun dulu waktu postulan kan, karena mereka Pastor Julius, Pastor Kosmas itu kan, Pastor Alphonse, Pastor Mikael yang lain itu kan, mereka ke Parapat di Sumatera Utara, saya kembali ke Manggarai. Bahkan sempat pula saya itu mendaftarkan diri di Akper di Stella Maris Makassar dan diterima juga. Tapi kalau aku seleksi aja. Saya sudah bayanginnya kalau Romo jadi tentara pasti garang. Apa sih? Pastor dari Romo kalau nggak pakai jubah pasti kelihatan garang juga. Tidak, senyum Romo selalu menyejukkan hati. Itu gimana kok Romo pas dari Romo pulang ke Manggarai kok Romo bisa kepikiran mau daftar di dalam pikiran sempat saya terpikir waktu itu masih adakah panggilan saya, tetapi saya teringat dengan kata Pastor Pastor Bat, saya kan keluar bukan karena dikeluarkan, berhenti itu kan, tapi karena sakit itu, karena nggak ditemukan. Sampai Suster Mary Gertrude pun marah dengan saya. Kamu nggak ada sakit, sudah 3 kali diperiksa nggak ditemukan sakit, tapi yang merasakan suster saya. Makanya saya minta waktu itu Pastor Bernard Lam menjadi magister kami. Saya minta untuk istirahat. Kemudian Pastor Bernard bicara dengan Pastor Bat tentang hal itu. Dan Pastor Bat mengatakan kalau kamu sudah, silakan kamu pulang untuk rawat di kampung. Kalau kamu sudah sembuh silakan kembali lagi. Tapi sempat sampai di kampung saya masih sempat saya bina OMK, bentuk OMK selama itu, bahkan membentuk PDKK selama 6 bulan itu saya masih sempat bentuk OMK, bentuk PDKK, bahkan saya juga sosialisasi tentang KKI ini, komunitas perasuhan Nahdlatul. Waktu itu memang belum ada. Tapi waktu itu belum juga di daerah sana belum. Tetapi saya dulu tentang kerahiman ilahi itu saya dapat dalam buku catatan tangannya Santa Faustina. Santa Faustina, iya. Maka ada Rosario Kerahiman yang di buku sekarang tidak ada itu. Dan itu saya ajarkan kepada orang tua saya ajarkan juga kepada akhirnya tahun
deposit tahun 89 itu sudah saya deposit pada Rosario Prahimani. Kemudian yang tentang hal itu ya begitulah perjalanan liku-likunya perjalanan saya dengan teman-teman itu tidak mulus. Tidak mulus banyak apa. Nah, ketika saya diterima di apel itu, tapi saya ingat juga kata Pastor Pak, kalau kamu sudah sembuh balik lagi katanya. Saya ngomong dengan mama, saya sekarang ini mau karena saya terima di akper, apakah memilih, saya bingung juga memilih akper atau kembali ke panggilan saya menjadi imam. Satu kali ya mama saya, kalau Tuhan menghendaki besok kamu ada jawabannya, itu aja. Kalau Tuhan menghendaki besok kamu masih ada jawaban. Karena saya ngomong itu malam dengan mama. Nah, dia yang mengatakan kalau Tuhan menghendaki besok kamu ada jawabannya. Bawalah dalam doa malam ini. Dan memang besok tiba-tiba saya lebih kuat suara Pastor Pat itu, kalau kamu sudah sembuh kembali lagi. Akhirnya saya mengatakan pada selesai sarapan, saya buat surat apalagi lamaran lagi ke pasar provinsial. Kalau saya diterima itu Februari tahun 96 itu. Februari 96. Nah, kalau diterima sebetulnya rupanya kan lewat titipan kilat itu pos dulu kan. Dikirim 1 minggu sampai. Lalu Pastor Pak menjawab juga lewat PC. Dia bilang kalau kamu sembuh cepat balik. Tapi itu kan masih Februari. Iya. Sementara masuk novis, saya kan nggak perlu lagi postulan masuk novis. Sementara kami harus ke Parapat itu baru bulan Juni akhir kan. Masih lama. Akhirnya saya berlibur di Makassar selama 4 bulan itu, daripada kalau nanti tetap di kampung itu bisa terkontaminasi. Di sana kan kalau bulan Juli pasca itu kan musik pesta anak sekolah. Wah, kalau pesta sudah bicara nih susah. Makanya mama saya mengatakan lebih bagus kamu jangan tinggal di kampung. Banyak godaan. Lebih bagus kamu pergi ke tempat abangmu di Makassar, lebih baik tinggal di sana selama 4 bulan sebelum kamu kembali ke Pontianak. Kalau di sini nanti saya khawatir kamu berubah lagi. Tapi walaupun 6 bulan saya sempat bentuk OMK, bahkan kami waktu itu dengan teman saya 2 orang sempat bentuk klub bola. Wow. Jadi proses pemulihan pastor di sana tuh rupanya diisi dengan sela-sela kegiatan. Justru banyak saya pikir akhirnya saya tidak terlalu kecewa karena banyak saya bisa berbuat untuk yang lain. Mungkin memang itu mungkin bisa bilang itu mungkin jalannya kali ya. Mungkin pastor tuh sebelum maju ke novis mungkin pastor harus melayani daerahnya pastor dulu, membuat ini. Di hal yang tidak baik terjadi di kita pasti ada hal yang baik walaupun bisa diambil gitu. Ini mau rencananya sih. Enggak, saya nggak terlalu menyesal karena waktu itu bersama dengan 3 teman saya itu memperjuangkan PDKK di kampung saya yang harus bertengkar dengan pastor paroki. Waktu itu zaman itu, tapi mereka sangat percaya karena mereka tahu bahwa saya mantan dari pastor paroki, lebih percaya. Bersama dengan 3 teman saya, sekarang 1 di Kalimantan Tengah, 1 di Papua. Papua memperjuangkan itu PDKK di kampung. Sampai sekarang hidup bersusu sampai ke kampung-kampung jauh. Luar biasa. Tapi setengah mati, hampir setiap malam berjuang kami kunjungi jalan kaki semua, kunjungi mendoakan orang. Luar biasa. Dari hanya 5 kakak, sekarang sudah ratusan. Wah, luar biasa. Setelah itu kan kita udah mulai kita udah cerita soal yang dulu yang kita kembali kita maju lagi ke depan. Ya, Oke, kita lihat. Tadi kan pastor cerita, pastor lu pernah di Kuala 2, di Tebet sama di Gembala Baik. Pastor boleh nggak cerita dari setiap 3 paroki ini tuh ada apa sih serunya gitu, masing-masing gereja gitu? Apa yang istimewanya kan mungkin apa gitu? Keseruan dalam pelayanan dan sukacitanya itu. Ya, dalam arti tentu ya. Bagi saya semuanya istimewa karena mungkin cara pandang saya yang membuatnya itu sama, semua istimewa.
Karena untuk saya bukan hanya karena kata-kata Santo Fransiskus, bagi saya umat itu rahmat. Rahmat. Karena setiap umat itu yang saya layani punya cara hidupnya, pengalaman hidupnya, pengalaman imannya yang berbeda satu dengan yang lain. Dan ketika mereka cerita itu menjadi kekayaan untuk saya. Kekayaan. Karena menghadap si A berbeda wataknya dengan si B. Maka kita akan bekerja keras untuk mencari kalau orang ini menghadap orang ini, bagaimana caranya menghadap ini, bagaimana caranya. Bagi saya itu umat itu rahmat. Rahmat itu karena mereka punya pengalaman hidup yang unik, pengalaman iman yang unik, dan itu memperkaya saya. Justru untuk saya itu banyak saya temukan pengalaman rohani, iman justru bukan lewat pendidikan, justru lewat dari umat. Ada yang saya lihat itu macam waktu saya di Jakarta, di GB, ini juga di Kuala Lumpur. Ada yang lebih beriman umatku daripada saya. Wow. Saya lihat. Kalau saya lihat itu ada yang lebih beriman daripada saya. Karena kesungguhan hati. Nah, saya lihat, sehingga saya banyak belajar dari umat tentang hal ini. Untuk saya itu mungkin itu tadi bahwa setiap yang apa itu ya saya diterima dengan baik. Saya sangat menyayangi umat yang saya. Menyayangi umat. Luar biasa. Karena ternyata menurut pengalaman Romo ini Tuhan juga mau berbicara melalui orang lain untuk kita ya Romo. Saya berpikir seperti itu ya. Ya. Kan Pastor cerita berarti yang Pastor udah main ini di 3 paroki. Untuk suka dukanya gimana Pastor selama menjadi imam? Berarti dari 15 tahun berarti kan pas jadi imam kan itu gimana? Rasakan sakitnya atau senangnya gitu ada pasti ada. Sukanya lihat kegembiraan umat dengan variasi kegembiraan mereka, cerita mereka ya macam dengan kalian beginilah. Saya suka. Jadi saya merasa ya mudah sekali bertemu dengan kalian itu kan. Kemudian dukanya dalam arti tentu ketika umat bercurhat tentang masalah-masalahnya. Ya, bagaimana ya? Kadang-kadang saya berpikir andai kata itu terjadi dalam keluargaku bagaimana? Saya berpikir kadang-kadang ya, berarti perjuangan umat saya. Artinya itu prihatin, tetapi bagaimana saya bisa mengambil bagian dalam kehidupan mereka itu ya, jadi pendengar yang baik sajalah ketika mereka curhat. Pendengar yang baik. Saya Terkadang menjadi pendengar yang baik itu juga menjadi jawabannya sebenarnya karena kita menemani mereka ya Romo. Paling tidak mendengar curhat mereka gitu. Soal suka dukanya siapapun, panggilan apapun dia Pasti ada. ya panggil apapun pasti ada sudah. Tapi kalau kita nikmati saja ya. Wah, luar biasa ya. Cerita pengalaman, kisah hidup dan juga perjalanan Pastor Leo ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kan Pastor udah cerita nih soal suka duka Pastor di yang selama jadi imam ini kan. Saya tuh mau nanya Pastor, kan sekarang ini seluruh dunia, satu dunia kita ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ini kan. Untuk dalam kehidupan gereja dari sudut pandang Pastor sebagai Pastor paroki itu gimana? Ya, pandemi COVID-19 ini memang ya sungguh menyedihkan juga ya. Dalam arti banyak kegiatan, rencana, program-program kita, baik program paroki dari seksi-seksi juga, kemudian maupun segala kegiatan-kegiatan pribadi ini semua lumpuh semua karena pandemi COVID-19 itu tidak hanya menghancurkan kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga dalam banyak hal itu segi-segi kehidupan manusia itu dilumpuhkan juga. Relasi antara manusia pun menjadi kacau kan. Yang dulu kan diharapkan supaya akrab, dekat ini. Sekarang kita disuruh untuk jalan-jalan. Kemudian banyak tempat ibadah juga harus mengikuti prokes, bahan-bahannya juga sebelumnya ini kan dulu kita pernah tutup ketika dia ada di rumah. Sedih memang, tetapi saya berpikir begini, bahwa Tuhan tidak akan memberikan atau membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Saya yakin
ya dalam situasi yang pahit ini pun pasti dia ada. Intinya kita masih bisa hidup sampai sekarang. Benar-benar. Bahwa ada yang stres memang kan terutama lihat teman kita yang kehidupannya sudah apa juga kan terutama kalau ekonomi itu ada yang lumpuh ya sama itu. Tapi tidak benar juga bahwa ini dari Tuhan Tidak benar. Dan memang kan perlu ada kerjasama dari manusia kan orang itu lapor apakah hantu dan itu kan. Ya, perlu ada perjuangan dari manusia juga. Dari pandemi ini mungkin kita belajar bahwa memang semua aspek itu kena, bukan cuma dari gereja, dan tapi kita harus ingat satu hal sih, bahwa kita emang kayak pasal bilang kita enggak berjalan sendiri. Kita tidak berjalan sendiri Ada karena di setiap peristiwa kehidupan kita ada Tuhan. Ada juga pembelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin dari jarak-jarak ini kita bisa belajar bahwa dari kita menjauh ini mungkin ada hal baik yang bisa kita ambil gitu kan ya. Karena kalau sekarang ini kan kalau kita makin dekat malah bahaya sebenarnya. Makin dekat itu bukan menanda kita persahabatan atau itu malah itu tanda kita berbahayakan diri kita sendiri ya. Ada yang perlu dipelajari. Iya benar-benar. Ya, seperti pepatah orang katakan berkaitan dengan ini kan mengatakan kalau yang pahit itu jangan cepat-cepat dimuntahkan. Iya. Karena di bagian akhirnya masih ada yang manis. Kalau yang manis itu jangan juga cepat-cepat ditelan. Karena di ujungnya pasti ada yang pahit juga. Jangan cepat-cepat. Maksudnya juga ya janganlah menyerah dengan tantangan. Benar. Iya, Pasti semua akan berlalu. Pasti. Mungkin kita sudah mau sampai di akhir-akhir podcast kita. Tadi kan saya tuh ada pertanyaan dari teman kita nih, Rian Sektian. Dia bertanya, untuk motivasi dan komitmen pastor ini untuk menjadi pastor itu apa? Komitmen dan Saya motivasi. memang dari dulu memang itu saya ingin mau melayani orang lain Melayani. tanpa harus diikat oleh keluarga. Dan saya lihat memang ya untuk ini yang tidak ada dalam lain saya memang untuk menjadi pastor. Tapi terbesit juga dalam hati saya, terutama setelah saya ditabiskan. Orang tua berbangga, keluarga, umat berbangga, tempat saya tahu dulu berbangga semua. Tapi saya bertanya dalam diri saya, mampukah saya menghidupi panggilan suci Allah ini? Bukan melaksanakan dengan hidup. Ini kan pekerjaan seumur hidup. Ya, benar. Baik, jadi teman-teman Ya, tentang mampukah saya menghidupi ya. menghidupi panggilan ini? Dalam arti kan begini, apapun panggilan hidup kita, entah panggilan hidup berkeluarga, panggilan menjadi biarawan darawati, panggilan suci dari Allah. Tapi mampukah masing-masing untuk saya secara pribadi, mampukah saya menghidupi panggilan ini sampai akhir hayat hidup saya, sehingga sungguh-sungguh saya bisa menjadi rahmat dan berkat untuk orang lain dan bukan sambungan. Iya benar. Karena itu pertanyaan terus menerus dalam hati saya, tidak sampai kapan berakhir saya nggak tahu juga. Iya benar. Itu ya saya dalam arti motivasi awalnya memang saya ingin mau melayani orang lain yang tanpa harus diikat oleh keluarga. Saya rasa suatu panggilan yang sangat mulia ya, memberikan diri untuk orang lain, menjadi berkat dan rahmat, dan terbayang dan tersangkut sekali pikiran saya, bukan soal menjalani, tapi mampukah saya menghidupinya. Ya. Dan itu terakhir pastor ada pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi masih bingung sama panggilannya atau saat ini sedang menjalani proses panggilannya itu, pastor ada pesan nggak untuk mereka itu? Untuk teman-teman dan juga mungkin untuk umat juga saya pikir begini ya, ini kan refleksi pribadi saya, bisa dipakai bisa juga tidak. Untuk saya, jadi apapun panggilanmu, entah panggilan mau hidup berkeluarga, panggilan menjadi imam atau suster, buder, apapun panggilan semuanya panggilan suci. Tapi menjadi tantangannya itu ya, apakah kita gembira menjalani panggilan itu saya. Maka bahagia dan tidaknya itu tergantung kita bagaimana menjalani panggilan itu. Apakah hidup berkeluarga atau apa itu ya orang juga bisa bahagia bisa berkeluarga. Orang juga bisa bahagia dengan panggilan menjadi imam, buder, suster, apapun. Tapi bagaimana kita menjalani sangat tergantung pada kita. Membuat bahagia dan tidaknya pada kita. Berangkat dari situ ya
panggilan orang, suka duka kehidupan bukan hanya dari pribadi saya, refleksi pribadi saya, tapi refleksi panggilan hidup orang lain juga, dari umat yang saya jumpai juga. Saya mengatakan apapun panggilan, apapun panggilan, bekerja dan jalanilah dengan sepenuh hati dan sukacita. Apapun. Apapun panggilanmu, bekerja dan jalanilah panggilan itu dengan sepenuh hati dan sukacita. Yang kedua, saya pikir ya tidak ada yang tanpa tantangan apapun. Tidak yang tanpa tantangan. Sehebat apapun pasti ada tantangan. Jangan pernah menyerah pada tantangan. Banyak orang sukses yang menjadi sukses karena diterpa oleh berbagai tantangan kegagalan hidup. Maka jadikanlah kegagalan pengalaman yang pahit itu menjadi cambuk untuk kita untuk belajar, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, membiarkan kita seorang diri. Dan pesan yang ketiga, sehebat apapun kamu, jangan pernah meninggalkan Allah. Berjalanlah bersama dengan Allah. Saya ingat kata mama saya, dia bilang, boleh kamu memiliki segala-galanya untuk kehidupanmu dunia ini, tetapi kalau kamu tidak memiliki Allah, maka tidak ada guna. Karena semua yang kamu miliki itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Kalau Allah mau mengambil, bisa saja. Kisah Ayub contoh. Jadi yang saya 3 pesan itulah saya bilang, apapun panggilanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati dan sukacita, seperti moto paroki kita kan, melayani dengan sukacita. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerah pada tantangan. Kalau nggak mampu kita sendiri, ya kita bantuan dengan orang lain. Jangan pernah malu untuk bertanya kan, minta saran dan masukan dari orang lain. Ya saya pun dalam melaksanakan ini saya ngomong dengan Dewan Paroki, apapun dalam Tareksa Pasal itu harus kita duduk bersama dan putuskan bersama. Mulai itu sampai kemudian yang ketiga yang sangat penting, berjalanlah bersama Allah. Luar biasa. Asli. Pesan yang pastor berikan itu masuk sekali ke saya. Benar banget. Saya nggak tahu berkata apa, saya jadi kayak diam sekali dengan pesan pastor ini. Saya sangat-sangat terinspirasi dan membawa suatu pencerahan agar kita lebih baik lagi ke depannya ya. Benar banget. Dan yang terakhir ini pastor, bagaimana untuk harapan pastor terhadap OMK sama untuk OMK sama untuk paroki kita ini? Saya pikir tadi di 3 itu sama. Sama. Itu harapan dari teman-teman. Saya senang dengan kalian. Walaupun jumlah kalian sedikit, kalian sungguh kreatif. Apa-apa kegiatan ini karena masa pandemi saja. Kalau enggak itu hampir setiap seksi itu ada banyak kegiatan program. Dan sasarannya kalian. Dan kalian saya senang tidak pernah mengeluh. Kalau di pun jemaah, dan itu saya bangga dengan kalian. Terus terang. Terima kasih teman-teman OMK. Paling tidak dari Paladela Tebet dengan sampai di sini, saya tidak mengalami pendapat. Bertemu dengan teman-teman OMK dan semua mereka bekerja dengan hati. Saya sih senang. Kalian jumlah sangat sedikit. Ketimbang saya waktu masih di Paladela itu ratusan orang. Di Tebet juga nggak banyak. Kalau orang bisa mendengar kalian. Tapi memang kalian bekerja kekompakan, kalian itu saya senang. Tetap kalian pertahankanlah kekompakan itu, kemudian yang kalian praktis selama ini bekerja dengan hati, dengan sukacita itu tetap pertahankan. Ya, karena jumlah kalian sangat sedikit. Ya. Pertahankan. Pertahankan ya teman-teman. Sebentar. Tadi kan pasti saya juga pikir, pasti ada teman-teman yang penasaran, kok salib yang di sebelah pastor ini kok nggak ada pergelangan tangannya pastor ya? Ya kan pastor gitu ya. Mungkin kita boleh cerita dulu, pastor kok bisa salib yang sebelah kita itu nggak ada pergelangan tangannya, apa filosofinya dulu itu? Ya, itu dulu waktu kita kegiatan Komkap ya, tahun 2019 gitu ya. Dan bukan hanya kalian yang bertanya itu, dan OMK dari paroki lainnya juga bertanya. Kemudian waktu Pak Sintian juga ditanya itu,
unik dari DD. Saya nggak tahu waktu itu ya inspirasinya dari seorang santo yang mengatakan begini, kamulah tangan dan kaki. Ya, Yesus mungkin penuh tangannya ya, karena dia berharap bahwa kita akan menjadi perpanjangan tangan. Oh. Harapan. Itu aja sih. Oke, Dari benar. filosofi apa ini? Iya. Nah, mengapa dia penuh? Karena kita kan saudaranya, karena baptisan. Maka kita harus mampu menjadi perpanjangan tangan Yesus. Baik. Itu filosofinya. Oke. Mungkin dari salib ini tuh menggambarkan harapan dari kita semua umat itu bahwa memang kita tuh yang ada di dunia itu harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi menjadikan diri kita sebagai rupa Tuhan yang nyata gitu ya. Nyata, Ya. baik. Oke, mungkin udah sekian podcast kita hari ini. Semoga apa yang telah Pastor sampaikan pada hari ini menjadi kita pelajaran. Benar banget. Semoga teman-teman yang masih bergumul dalam panggilannya bisa menemukannya dan pesan-pesan Pastor itu sampai ke kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih Pastor yang telah datang ke tempat ini. Terima kasih sekali. Sangat-sangat kami berterima kasih Ramos. Terima kasih. Yang- yang Jangan pas- lupa mendoakan apa ke Andrianes juga yang sedang. Oh, ya ada teman kami dari OMK yang lagi pendidikan juga ya. Ya, Sendiri. dia frater sekarang di Sumatera Oh, Sumatera. Utara, Manasiantara ya. Nah, jangan lupa bawa dia dalam doa. Gitu. Ayo teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di podcast kita dan kata selanjutnya. Audio roll and action. Selamat datang di podcast salah wait, kembali lagi ya. Iya.